Halo, sahabat zona. Apa kabarnya? Baik-baik selalu, itu doaku untuk kita semua. Sahabat zona, bagaimana rasanya jika kita mempunyai seorang mertua yang tidak menyukai kita sebab kita adalah anak dari keluarga kurang mampu? Dinginnya sikap mertua bukan hanya ke diri kita saja, tapi juga anak kita atau cucunya sendiri menjadi korban kebenciannya. Seperti dalam kisah berikut ini, tapi sebelumnya saya ingatkan ini hanyalah cerita fiktif belaka yang bersumber dari imajinasi pikiran saya. Mohon maaf jika ada persamaan, baik itu nama ataupun kisah pengalaman pribadi dari sobat di sini. Berawal dari perkenalan saya di salah satu media sosial yang akan menjadi permulaan kisah kami dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sebut saja nama saya Monik dan suami saya yang bernama Mas Rio. Mas Rio tinggal agak jauh dari daerah saya, dan Mas Rio bekerja di suatu perusahaan penyewaan alat berat. Mas Rio adalah lelaki yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan tipe lelaki penyayang. Dari pertama kami saling kenal, kami saling jatuh cinta, dan 5 bulan semenjak perkenalan kami memutuskan untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi, yaitu ikatan pernikahan. Saya pun dikenalkan oleh keluarganya. Waktu pertama kali saya dikenalkan ke orang tua serta keluarganya, saya merasa sangat bahagia, sebab dari situ saya tahu bahwa calon suami saya benar-benar serius untuk menjadikan saya seorang istri. Jujur, saya tidak pernah merasakan ada yang aneh ataupun ada yang janggal ketika pertama kali bertemu dengan calon mertua saya, khususnya ibu mertua. Memang sih, keluarga Mas Rio masuk dalam keluarga orang yang berada di daerahnya. Artinya, keluarga Mas Rio dipandang dari kalangan keluarga yang cukup. Singkat cerita, ketika kedua belah pihak keluarga kami sudah menyetujui, maka acara pernikahan kami segera dilaksanakan, dan tibalah di hari di mana kami akan melakukan ijab qabul. Keluarga kami sudah saling setuju. Keluarga kami pun sudah saling untuk percaya, dan resepsi pun dilaksanakan di rumah orang tuaku. Itu pertama kali pihak keluarga suamiku melihat keadaan tempat tinggal orang tuaku. Awalnya saya tidak melihat adanya kebencian dari mertua perempuan ke keluargaku. Tapi ketika baru selesai ijab qabul, tiba-tiba mertua perempuan langsung minta pulang tanpa menunggu acara selesai ataupun menginap terlebih dahulu, sebab jarak rumah mertua cukup jauh dari rumahku. Perlu waktu sekitar 2-3 jam untuk sampai di rumah mertuaku. Artinya ketika mertuaku pulang, artinya mertuaku pasti sangat kecapean. Dan itu membuat saya bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan ibu mertuaku? Kok di hari yang bahagia ini, orang tua dari Mas Rio itu secepat mungkin kok pulang? Artinya tidak menunggu bahwa kami bersanding sampai selesai acara. Tapi bagi saya, sudahlah. Mungkin memang mertua daripada orang tua Mas Rio sendiri mungkin punya acara ataupun punya kesibukan
ataupun memang ada rencana lain. Singkat cerita, sekarang saya sudah diboyong oleh suamiku ke rumah orang tuanya. Kami masih tinggal satu rumah sebab suamiku adalah anak bungsu dan juga belum punya rumah sendiri. Kesan pertama saya disuguhi dengan sikap ibu mertua yang agak berbeda dari sebelumnya. Sekarang beliau sangat dingin dan sangat berbeda sekali dengan dulu ketika kami belum menikah. Perbedaan-perbedaan itu sangat ketara sekali, dari cara mertuaku menyambutku, dari cara mertuaku berbicara tentang penyapaan kepadaku itu sangat berbeda dari yang dulu. Berbeda sama mertua lelaki yang sangat baik denganku. Tapi saya tidak mau mengambil pusing, sebab tugas dan kewajiban saya adalah kepada suamiku. Tugas saya melayani Mas Rio sebagai suamiku. Tugas saya mengabdi kepada suamiku. Seperti biasa, sebagai bagian keluarga yang baru, saya mencoba setiap pagi bangun selalu lebih awal daripada Mas Rio ataupun orang tuanya. Dan saya melaksanakan kewajiban sebagai seorang perempuan, yaitu menyiapkan makanan, beres-beres rumah, dan menyelesaikan tugas-tugas dapur lainnya. Hari-hari pun kami lalui. Semakin lama, sikap dingin ibu mertua semakin jelas. Bahkan dia sekarang sering membentak, marah-marah dengan alasan yang gak jelas kepadaku. Tapi ketika ada suamiku atau ada bapak mertua, sikapnya bisa lembut dan baik sekali kepadaku. Saya pun tidak paham dan saya pun tidak pernah menceritakan tentang sikap ibu mertua atau ibu dari suamiku sendiri. Saya tidak pernah menceritakan kepada suamiku tentang kejanggalan-kejanggalan sikap ibunya itu kepadaku selama ini. Saya sering menangis sendiri. Saya sering menangis di kamar. Saya hanya bisa mengadu kepada Tuhan. Rasanya ingin sekali saya pulang ke rumah orang tuaku. Sebab saya adalah tipe anak yang agak manja. Jadi kejanggalan-kejanggalan dan sikap ibu mertuaku itu tidak pernah saya rasakan dari siapapun keluargaku. Tapi saya nggak mau mengadu atau cerita ke siapapun. Hari terus berganti, minggu terus berjalan. Dan kini sudah 3 bulan usia pernikahanku. Alhamdulillah, kini saya sedang mengandung anak pertama dan suamiku sangat bahagia. Dia selalu mengkhawatirkan diriku. Rasa syukur saya selalu panjatkan kepada Allah, sebab saya mempunyai suami yang penyayang dan perhatian. Di satu sisi, saya selalu takut ketika saya ditinggal kerja oleh suamiku. Apapun perlakuan ibu mertua tetap saya balas dengan sangat baik dan tidak mengurangi rasa hormat. Suatu ketika saya lagi di kamar, saya lagi beres-beres, dan ketika itu saya mendengar ibu mertua lagi berbincang-bincang sama seseorang. Yang pada intinya dalam perbincangan itu, ibu mertua membicarakan tentang diri saya dan keluarga saya. Katanya sih keluarga saya adalah keluarga miskin. Sontak saya kaget dan langsung tahu alasan kenapa selama ini ibu mertua sangat membenci saya, sebab saya adalah anak orang tidak punya. Seketika itu saya menangis sejadi-jadinya dan langsung ingin pulang ke rumah orang tuaku. Tapi saya masih ingat sama suamiku yang memang sangat menyayangi diriku. Biarlah saya korbankan perasaan dan tekanan batin ini demi suamiku. Saya tidak ingin ada perpecahan antara ibu dan anak. Saya tidak ingin
ada perpecahan dan saya tidak mau suamiku durhaka ke orang tuanya sendiri. Sore hari pun tiba, saatnya suami pulang kerja. Dan seperti biasa, kami pun makan bersama. Saya pun banyak diamnya, sebab saya masih kepikiran tentang kata-kata dari mertuaku tadi siang. Suamiku pun bertanya kepada saya, "Kenapa kok banyak diam?" Saya pun menjawab, "Gak ada apa-apa." Tapi dalam hati saya menangis, saya meronta. Saya tidak kuat lagi menahan beban ini. Gak mungkin saya cerita kejadian ini, kejadian tadi pagi, kejadian tadi siang, kejadian kemarin-kemarin saya ceritakan kepada suamiku. Saya gak mau dia marah atau menghadik orang tuanya demi akan membela diri saya. Biarlah beban ini saya tanggung sendiri. Semoga jika anak kami lahir, ibu mertua akan berubah sedikit demi sedikit. Singkat cerita, usia kandungan saya sudah menginjak 9 bulan. Tinggal menunggu hari kelahiran anak pertama saya. Hari yang dinanti pun tiba. Saya melahirkan anak lelaki dengan sehat dan selamat. Rasa syukur pun selalu saya ucapkan kepada Allah atas lengkap sudah keluarga kecilku. Singkat cerita, anak saya sudah berumur 1 tahun 2 bulan. Anakku sangat aktif seperti layaknya anak balita pada umumnya dan mulai belajar untuk berjalan. Selama hampir 2 tahun saya di sini, sikap ibu mertua masih sama. Malahan sekarang anak saya menjadi korban kedua atas kebencian ibu mertua. Tidak pernah menggendong anakku ataupun mengajak main anakku. Itulah ibu mertuaku sekarang ini. Berbeda sekali dengan mertua lelaki yang selalu mengajak main cucunya, yaitu anak saya. Hati dan perasaan saya semakin tidak kuat. Rasanya seperti teriris-iris. Rasanya sakit, begitu sakit. Apakah begitu hinanya diriku dan anakku? Apakah hanya dipandang dari sebuah harta, kekayaan? Apakah hanya dipandang sebelah mata orang yang tidak punya harta benda? Begitu sedihnya diriku ketika saya mengingat dan melihat sikap ibu mertuaku. Hingga di suatu pagi, tepatnya hari Minggu, di saat suami dan bapak mertua saya libur kerja, seperti biasa saya lagi menyuapin anak. Tiba-tiba anak saya menarik vas bunga milik mertua saya. Vas bunga itu pun jatuh dan pecah. Seketika ibu mertua saya langsung marah ke anak saya. Dan pastinya saya pun kena marah sampai suami dan mertua lelaki saya datang untuk menenangkan suasana. Tapi ibu mertua masih terus marah-marah. Lalu saya langsung bawa anak masuk ke dalam kamar sambil menangis. Setelah kejadian itu saya banyak diam dan hanya diam. Saya membatasi ruang gerak anak. Jangan sampai anak saya jauh-jauh dari saya, sebab saya gak mau kejadian itu terulang lagi. Di suatu malam, di saat mau tidur, tiba-tiba suami saya bertanya, apakah saya betah tinggal di sini? Dan suami saya minta maaf atas sikap ibunya selama ini. Saya pun menjawab, tidak apa-apa. Sambil menangis saya bilang, jangan difikirkan, jadilah anak yang selalu berbakti ke orang tua. Jangan sampai dirimu menjadi anak yang durhaka sebab melawan orang tua demi membela saya. Saya juga bilang, ibumu tidak salah apa-apa. Mungkin saya belum bisa menjadi menantu yang baik. Seketika itu suami saya berkata,
Demi kebaikan kita semua, saya akan bawa kamu keluar dari rumah ini. Kita cari rumah kontrakan saja." Seketika itu saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak menyangka suami saya punya pemikiran yang sangat bijak. Suami saya mengetahui keadaan hati saya, keadaan batin saya selama ini. Setelah itu kami pun minta izin ke orang tua bahwa kami mau menyewa rumah ataupun mengontrak rumah untuk tinggal dengan alasan ingin belajar mandiri. Setelah kami keluar dari rumah orang tua dan sekarang kami tinggal agak jauh dari rumah mertua, saya baru merasakan dan menemukan sebuah arti kenikmatan rumah tangga ketika kami berada di rumah kontrakan. Walaupun tempat tinggal kami hanyalah sederhana, jauh dari kata mewah, dan makan pun kami seadanya, tapi jujur saya sangat bersyukur. Suami saya sangat menyayangi kami semua. Dan setiap 1 bulan sekali saya selalu menengok orang tua, baik itu orang tua saya maupun orang tua suami. Saya tidak pernah menaruh benci atau dendam ke ibu mertua. Semoga saja suatu saat ibu mertua mau berubah dan menerimaku sebagai menantu pada umumnya. Oke sobat, jadi begitulah ceritanya. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwa kita jangan pernah memandang rendah orang lain dan jangan pernah kita mengukur sesuatu hanya karena kekayaan semata. Orang kaya akan butuh dengan orang miskin dan orang miskin juga butuh dengan orang kaya. Itulah timbal balik dalam kehidupan. Selanjutnya, kita sebagai perempuan, kita harus bisa melihat keadaan suami dan tidak semua yang terjadi kepada kita itu kita ceritakan kepada suami. Ada kalanya kita pikir dan simpan demi kebaikan bersama. Dan jadilah seorang suami yang bijak dalam segala hal, dalam memutuskan suatu keputusan, walaupun itu pahit. Dan jangan sekali-sekali kita durhaka kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita tidak suka kepada istri kita. Sebaik-baik diri kita, kita tetap ada salahnya. Orang tua sampai kapanpun akan menjadi orang tua kita. Hormatilah ibu kita, hormatilah ayah kita selagi ada. Keputusan yang diambil oleh Rio itu sangat bagus. Tidak memperpanjang masalah, tidak memperpanjang sesuatu yang terjadi kepada istrinya. Walaupun Rio sendiri sudah tahu sikap ibunya sendiri kepada istrinya. Dan sikap daripada istrinya pun sangat bagus. Sebab dia paham mana yang harus dipendam dan mana yang harus diceritakan. Berkorbanlah untuk keluarga dan putuskanlah segala sesuatu dengan pikiran yang sehat. Jadilah orang yang saling menghargai, walaupun dia orang tidak punya. Karena semua itu hanya titipan yang di atas. Jadilah orang yang sabar karena kesabaran akan membuahkan hasil. Karena Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan Maha Adil. Pastinya suatu saat kita akan menemui titik terang untuk mencari jalan keluar kita. Setiap masalah, setiap permasalahan ada jalan keluarnya, dan kesabaran adalah kunci di mana kita akan menemukan jalan keluar.
Tetap berdoa dan berusaha itu salah satu kuncinya. Untuk penentuan, yang menentukan adalah Tuhan. Oke sobat, itu saja cerita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ambil hikmahnya. Sekian, bersambung kembali di next cerita selanjutnya. Terima kasih.